93,6 Suara Lamongan FM. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa pula, di mana yaitu siswa-siswi dari MTS Unggulan Sabilillah. Baik, untuk adik-adik sebelumnya kakak ucapkan selamat siang, selamat datang ya di studio kami di Radio Suara Lamongan. Nah, sebelum tadi dengan adanya pemutaran musik lagu daerah oleh siswa-siswi Matas, dan saat sekarang langsung saja untuk dulur Suara Lamongan kita akan dengarkan sama-sama di mana perkenalan dengan menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Jawa. Masih dengan siswa-siswi dari Matas MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Langsung saja kita akan dengarkan sama-sama, yaitu perkenalan dengan menggunakan 3 bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Arab bersama Ade Abel, silakan. Ahlan wa sahlan, Qatimu ismi Abelina Alexa Elhad, umri isna asyara sana, wa hiwayati hiyal kiro'a, wa unwanu baiti fi syari jambu rokmu tis'a, adrusu fil madrasati as-sanawiyah Unggulan Sabilillah, uhibbud dihaba ilal madrasati fi MTS Unggulan Sabilillah, lianna ladayyal adid minal asdiqa, iwa khobaratun kasiratun wal adidu minal baramij, allati yamtalikuha MTS Unggulan Sabilillah. Yujadu fil madrasati ba'dul baramij al-jayyida minha ngopi santai, ngobrol pagi with sentence training, wa qad ta'alamtu tahaddus bisalasil lugha wahiyya al-arabiyah wal injiliziyah wal jawiyah. Oke, terima kasih untuk Ade Abel, perkenalan yang sangat luar biasa dengan menggunakan bahasa Arab. Dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama, yaitu perkenalan dengan menggunakan bahasa Inggris bersama dengan Ade Abiyu, silakan. Oke, stay. Yuk, Yeah. ready. Hi all, introduce my name is Abiyu. I am 12 years old. My hobby is eating. My home address is at Jalan Merpati number 97. I study in MTS Unggulan Sabilillah Lamongan, as known as Matas Lamongan. I like going to school at Matas Lamongan because I have many friends and a lot of experience and many programs that are owned by Matas. And all programs are good for the example is Ngopi Santai. What is Ngopi Santai? Ngobrol pagi with sentence training. Oke, luar biasa ini untuk Ade Bio yang paling gendut sendiri ya. Iya. Oke, makasih Iya, untuk pengenalan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kemudian dulur Suara Lamongan, perlu diketahui bahwasanya MTS Unggulan Sabilillah Lamongan ini sangat luar biasa ya. Iya. Bahkan di siang hari ini kita sudah langsung mendengarkan bagaimana pastinya banyak dari siswa-siswi MTS Unggulan Sabilillahi Lamongan ini memperkenalkan diri menggunakan dengan berbagai bahasa. Dan langsung saja kita akan perkenalan lagi. Kalau tadi dengan bahasa Arab dulur sudah, bahasa Inggris pun juga sudah. Dan saat sekarang kita ke bahasa Jawa. Oke, langsung saja dulur Suara Lamongan kita akan dengarkan sama-sama perkenalan dengan menggunakan bahasa Jawa bersama Ade Adila dan juga Ade Mela. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi kabare? Kulo Adila Mayang Asmarani, sekolah dateng MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Umur kulo 12 tahun. Hobi kulo nyanyi. Kulo nggih remen wicang tenan basa Inggris lan Arab. Kulo saben dinten sinau 3 basa, yeniku basa Arab, basa Inggris lan basa Jawa. Namung kulo luwih remen sinau basa Jawa, amargi kata tiyang sampun jarang nggunakake basa Jawa. Kulo kepengin nglestarikake basa Jawa, supados luwih sopan wicang tenan kalih tiyang sepuh lan lintune. Oke, kemudian sama Ade Mela, ya. Ya, silakan Ade Mela. Kayak gimana di bahasa Jawanya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dos pun dikabare, kula Indah Merati Hanifa, sekolah datang MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Umur kula 12 tahun, hobi kula renang. Kula nggih remen wincang tenan basa Inggris lan Arab. Kula saben dinten sinau 3 basa, inggih niku basa Arab, Inggris lan Jawa. Namung kula luwih remen sinau basa Jawa, amargi kathah tiyang sampun jarang nggunakake basa Jawa. Kula kepengin nglestarikake basa Jawa supados luwih sopan wincang tenan kali tiyang sepuh lan dintune. Baik, terima kasih untuk Adik Adila dan juga Adik Mila, perkenalan yang sangat luar biasa dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan saat sekarang langsung saja, di mana yaitu kita pengenalan sebenarnya seperti apa sih dari MTS Unggulan Sabilillah Lamongan itu. Nah, tentunya langsung saja masih bersama dengan siswa-siswi dari Matas bersama Ustadzah Dani ya. Oke, baik untuk sebelum kita ke pengenalan Matas MTS Unggulan Sabilillah Lamongan itu seperti apa dan bagaimana, tentunya dari adik-adik yang sudah luar biasa tadi pastinya juga nggak akan rugi deh kalau anak-anak kita sekolah maupun juga menuntut ilmu di MTS Unggulan Sabilillah Lamongan agar nantinya bisa seperti mereka-mereka yang bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris maupun dengan bahasa Jawa. Baik, langsung saja bersama Ustadzah Deni yang akan menjelaskan begitu banyak dengan pengenalan Matas MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Silakan Ustadzah Deni. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, good afternoon, naharu kasaid, sugeng siang, sedanten. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Retno ya, Yes. atas waktunya karena kami sudah diperkenankan untuk berkunjung ke Radio Suara Lamongan. Oke. Untuk semuanya, dulur Radio Suara Lamongan, stay tune di 93,6 FM. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya Kak tentang anak-anak Matas perkenalan dengan menggunakan 3 bahasa. 3 bahasa, betul sekali. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Jawanya kromo Kak. Jadi sebisa mungkin mereka diajari untuk berbicara bahasa Jawanya yang halus, kromo dan juga santun. Oke, buat semuanya mungkin ada beberapa nih atau banyak yang kepo. Penasaran nih Kak, sebenarnya adik-adik tadi itu siapa? Terus dari mana? Nah, Matas kayak gitu. itu apa sih Kak? Biasanya Oke. kalau kita dengarnya hanya matas-matas gitu aja kayak gitu. Mungkin Iya. masih penasaran nih seperti apa? Masih banyak yang penasaran ya Kak ya. Oke, sini yang penasaran, Oke. yang kepo-kepo, kita bisikin ya Kak ya. Kita kasih tahu dan tetap setia di Radio Suara Lamongan. Oke. Jadi Nah, Kak, kalau dibilang pengenalan sudah ya dengan Matas. Nah, kemudian bisa dijelaskan ini enggak Ustadzah Dani, sebenarnya pengenalan beberapa program unggulan Matas itu apa aja nih? Mungkin bisa dijelaskan sama dulur Suara Lamongan. Paling tidak ini kan sudah mulai nih dengan mulai ajaran baru ya. Iya. Udah mulai masuk. Nah, pingin dengan anak-anak kita bisa seperti yang sudah tadi ya, ada adik-adik yang sangat luar biasa perkenalan dengan menggunakan 3 bahasa seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa ini program unggulannya di Matas? oh iya, sebenarnya Matas itu Kak kan MTS Unggulan Sabilillah Lamongan gitu. Insya Allah bukan hanya unggul dalam namanya aja, tapi juga beberapa program-program prioritasnya atau program-program pentingnya. Di antaranya itu ada program pesantren. Oke. Jadi anak-anak yang berminat untuk masuk SMP, tetapi untuk masuk pesantren dan tidak perlu mondok gitu Kak, di Matas sudah di cover dengan model pembelajarannya yang ala-ala pesantren. Ada kitab kuning dan juga nanti ada tahfidz dan yang lain-lain gitu Kak. Kemudian ada Cinta Al-Quran. Nah, Cinta Al-Quran ini BTA gitu Kak, baca tulis Quran sekaligus tahfidz. Oh, gitu. Jadi ada program hafalan. Nantinya anak-anak akan dijadikan generasi-generasi yang generasi emas yang siap menghadapi tantangan zaman, tapi juga tidak lupa dengan jati dirinya bahwa kita seorang muslim yang harus memang menomorsatukan Al-Quran. Kadang kan anak-anak kita
dengan adanya digitalisasi kayak gitu ya, jadi lupa nih Al-Qur'annya kayak gitu. Nah ini berarti kalau program dari pesantren maupun juga adanya cinta Al-Qur'an ini memang harus tiap hari sudah diajarkan atau kayak gimana? Iya, tiap hari dipraktekkan Kak. Oh gitu. Jadi program pesantren itu memang ada program kitab kuning. Nanti juga misalkan di Ramadan kita ada pesantren, hari-hari pesantren, pembelajaran ala-ala pesantren gitu kan. Terus untuk yang BTA-nya atau tahfidnya itu setiap hari. Jadi setiap hari pembiasaannya mereka tadarus bersama, mengkoreksi bacaan-bacaan yang kira-kira kurang tepat makhrajnya atau tajwidnya. Oke gitu. Oke. Terus apakah ada program unggulan yang lain lagi? Banyak Kak. Seperti apa nih? Iya, jadi penasaran ya Kak ya? Iya dong. Karena dari namanya saja sudah menjual ya Kak, matas. Kita punya jargon Kak. Apa ini jargonnya? Matas selalu teratas. Oh gitu. Ya. Oke deh. Pas ya jadinya ya. Pas, matas selalu teratas dan insya Allah akan selalu teratas menjadi madrasah mudah-mudahan terbaik ya aja Kak ya. Ada program Language and Literacy Club, kita singkatnya LILAC. Oh gitu, semacam apa itu? Language and Literacy Club itu Kak, jadi satu kemasan program bahasa, ya 3 bahasa itu. Nah tadi itu adalah follow up atau praktek dari Language and Literacy Club. Jadi setiap pagi anak-anak kita ajak ngopi santai. Oh gitu. Ngobrol pagi with sentence training. Jadi anak-anak selain dikasih vocab, mereka juga bisa menarasikan atau mendeskripsikan vocabularies yang sudah mereka dapat sesuai dengan tema yang ada. Oh jadi selain pemberian melalui materi, juga ada langsung praktek gitu ya? Iya, praktek. Mereka menarasikan dan nantinya ini masukkan ke literasi ya. Jadi satu kemasan yang memang simple tapi sangat mengena di anak. Gitu. Itu diajarkan tiap hari, dipraktekkan tiap hari? Setiap hari. Tapi ada di hari Sabtunya itu, nanti goalnya di hari Sabtu adalah Language Club and Literacy Club. Jadi prakteknya ketika setiap hari sudah diberikan materi, maka nanti prakteknya dinarasikan deskripsi serta conversationnya di hari Sabtu. Oh gitu, jadi prakteknya di hari Sabtu ya. Oke. Seperti kayak gini nih ya, ini kan juga mungkin bisa untuk mengenalkan dengan adanya radio Suara Lamongan gitu ya. Iya betul Kak. Oke, ya selain dengan program itu tadi ada robot encoding class. Nah apa ini kan ada semacam robot ya? Jadi anak-anak setiap sepekan atau di hari Jumat anak-anak diajak untuk membuat robot. Oh gitu. Membuat robot Kak. Jadi bukan hanya memainkan robot, tapi kita diajak untuk bagaimana caranya merakit robot. Merakit, ya. Kemudian yang coding class anak-anak, karena zaman sekarang itu anak-anak kan suka main game ya. Suka banget main game, bahkan kayaknya setiap hari mereka itu selalu bermain gadget untuk membuka aplikasi game. Iya, betul. Nah, di coding class ini mereka diajari untuk membuat gamenya. Jadi mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga pengennya menelurkan generasi-generasi yang produsen gamenya itu. Oh gitu. Jadi mulai membuatnya dari program itu gitu ya. Oh gitu. Biasanya kan kalau anak-anak hanya untuk main game gitu ya. Tapi ini diajarkan mulai dari awal untuk membuat atau memproduksi game itu sendiri. Iya. Dari dasarnya gitu Kak. Jadi anak-anak mulai dari codingnya scratch itu Kak. Terus ada business class. Nah, business class selain literasi dan juga agama, pesantren itu juga diajari untuk berwirausaha Kak. Meningkatkan jiwa entrepreneurship-nya. Jadi setiap bulan, nah business class ini monthly activity. Jadi setiap bulan anak-anak pasti ada program business class yang nantinya kolaborasi dengan orang tua. Semacam apa itu? Mereka mau menjual apa? Oh gitu. Terus sekolah memberikan wadah atau fasilitas untuk mereka berjualan. Misalkan nih dengan orang tuanya mungkin kadang-kala kan home industry bikin semacam kayak makan mamin kayak gitu ya. Nah ini dari MTS dari Sabilillah sendiri untuk ini ya membuka ruang kayak gitu ya. Iya, membuka ruang. Nah nanti kolaborasinya dengan anak-anak MIUS. Gitu. Karena jadi kolaborasi dengan anak-anak MIUS, nanti anak-anak MIUS yang jadi konsumennya. Nah, di business class itu mereka diajari untuk menghitung, kan ada modal, ada laba. Nah, modalnya nanti dikembalikan ke orang tua
Terus kemudian untuk labanya mereka bertransaksi sendiri ke Bank Syariah Indonesia untuk disimpan. Jadi mereka itu sudah punya rekening, Kak. Oh gitu, berarti ini bergabung sama Bank Syariah juga ini? Iya. Oh gitu, oke. Jadi follow up gitu, Kak, kayak nyambung bisnis class nyambung dengan mata riset ketika mereka transaksi di bank. Keren nggak, Kak? Iya Keren dong. banget. Kayaknya satu-satunya di Lamongan ya, Kak ya. Lengkap deh ini ya, Lengkap. kayaknya ya. Lengkap banget. Terus ada kelas olimpiade juga, Kak. Semacam apa ini kelas Jadi olimpiade? meskipun hanya baru 1 tahun berdiri, tapi kita sudah siap untuk kalau ada perlombaan-perlombaan, kita siap untuk membimbing, menghandle. Ya nantinya bisa menjadi generasi-generasi yang siap menjadi juara-juara dunia. Gitu. Nah, selama ini di MTS Unggulan Sabilillah sendiri apa ini untuk mengikuti olimpiadenya? Nah, karena ini kan masih awal-awal ya, Kak ya. Satu tahun berdiri, mungkin mereka ikutnya lomba olimpiade untuk yang nasionalnya mungkin belum bertahap. Namanya perlombaan bertahap ya, Kak. Tapi mungkin mereka berpartisipasi, pernah ikut ya yuk. Oh gitu. Terus pernah ikut olimpiade lomba matematika gitu. Ya. Jadi bertahap. Karena ini masih awal juga ya. Iya, Oke. tapi insya Allah ini akan kalau dibimbing terus-menerus, Ke Kak, depan, ya. Jadi generasi yang hebat, unggul, pokoknya teratas, Kak. Oke. Ya, selain dengan adanya program yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada tambahan lagi? Ya, ada program Mata Selungo. Apa itu? Jadi Mata Selungo itu ini, Kak, kayak fun learning. Oh, kirain atau lungo itu learning. bepergian gitu ya. Lungo itu ada singkatannya, Kak. Apa ini? Learning of fun, Oh, courageous, gitu. and attractive. Ya, jadi kita setiap bikin programnya itu pasti ada narasinya, kayak ada ini filosofinya apa ini? Kok namakan lungo itu apa? Karena lungo itu selain bepergian ternyata ada learning of fun, courageous, and attractive. Oh kayak gitu. Nah ini dominan ke kemana ini kayak gitu? Ya. Yang program lungo kayak gini? Ini misalnya mereka outing class, bisa ketika pembelajaran kita ke tempat-tempat di luar yang menyenangkan gitu, Kak. Terus ada lagi ini yang juga nggak kalah penting dan nggak kalah ini, Kak, bagus banget. Go Green and Save Life. Jadi kita punya yang namanya Mata Tandur, teknik menanam dan agriculture, Kak. Oh gitu, ada teknik menanam tanaman apa ini? Tanaman toga atau tanaman yang terserah semacam itu? Jadi kita punya lahannya itu Mata Tandur, area Mata Tandur, Oh Kak. gitu. Nah, di area itu kita tanam sesuai dengan anak. Jadi satu anak menanam misalnya tanaman toga, Apa kayak gitu ya? satu gitu. anak lagi menanam yang lain, dan itu sudah berjalan. Dan dirawat gitu, Kak. Jadi ada follow up-nya, mereka nyabutin rumput. Jadi intens untuk dilihat Mata Tandurnya. Oke. Wah, berarti tidak hanya dengan pesantren Al-Qur'an, tapi terjun di dunia yang memang di ini ya, lahan pertanian pun juga bisa kayak gitu ya. Berarti sudah mulai dipraktekkan sejak dini semacam kayak gitu ya. Sebelum kita paling tidak kan menginjak ke dewasa sudah tahu aku harus mengarah kemana, aku harus marah kemana kayak gitu ya. Benar. Jadi talent mereka itu yang tersembunyi otomatis kan bisa untuk dikeluarkan, di-upgrade, mereka menemukannya gitu, Kak. Oke, baik. Mungkin hanya itu ini untuk program yang sudah dijelaskan dengan Ustadzah Dani. Ya. Dan untuk Dolores Suara Lamongan mungkin juga udah jelas ya terkait dengan pengenalan beberapa program unggulan MATAS dari MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan tentunya untuk Dolores Suara Lamongan bisa juga untuk menanyakan atau mungkin bergabung di line telepon kami maupun juga WhatsApp kami. Untuk Anda yang mungkin kurang jelas atau mungkin penasaran anak-anaknya mau pengen juga ikutan didaftarkan di MTS Unggulan Sabilillah. Nah, mumpung di sini ada ustadzah yang cantik-cantik ini ya. Mungkin bisa untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi bisa langsung di line telepon 321163 atau bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0822 60936. Kita tunggu kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, kita jeda iklan berikut ini. Sembilan 93,6 Suara Lamongan FM.
Dulur dimanapun Anda berada, terima kasih di kesempatan pada siang hari ini Anda masih selalu setia di ajang dialog interaktif maupun juga pengenalan dari MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan dulur, kalau tadi kita sudah dengarkan sama-sama, yaitu dengan adanya perkenalan dengan menggunakan 3 bahasa, bahasa Arab, Inggris, dan Jawa. Kemudian sudah ada pengenalan MATAS maupun juga berbagai program-program unggulan yang ada di MATAS MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan saat sekarang dulur kita bisa dengarkan sama-sama di mana penampilan dari pembacaan kitab kuning oleh siswa-siswi MATAS dengan Ade Aurel. Silakan Ade Aurel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Wahyu Izati. Saya duduk di kelas 7 MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Saya akan membacakan kitab kuning yang menjadi salah satu program unggulan di MATAS. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada yatakhallaqu alwaladu. Bimada kelawan opo yatakhallaqu kawe akhlak alwaladu sopo anak. Yajibu wajib alal waladi ing atase anak ayatakhallaqu opo yento kawe akhlak sopo anak bil ahlaki kawa kelawan piro-piro akhlak al hasanati kang bagus min sigharihi awet saking cilike walad liya isya supaya urip ing walad mahbuba halitin senenge fi kirabihi ing dalem tuane walad yarda ridho anhu saking walad rabbuhu sapa pengirane walad wa yuhibbu lan senenge hu ing walad ahluhu sapa ahline walad wa jami'un nasi lan sekabehane menungso wajiba lan wajib alaihi ing atase walad yarda hale maneh an ayyab taid apa yento anil ahlaki saking akhlak al qabihati kang ala kaila yakuna supaya ora ana sapa walad makruhan iku disengiti layarda ora ridho anhu saking walad rabbuhu sapa pengirani walad wala yuhibbu lan ora demen hu ing walad ahluhu sapa ahline walad wala ahadun lan ora wong suwiji minan nasi saking menungso al waladul adibu wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ade Aurel sudah menampilkan pembacaan kitab kuning, salah satu dari siswa-siswi MATAS MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Ya. Baik. Oke, terima kasih ya. Dan dulur Suara Lamongan, langsung saja saat sekarang ini kita ke segmen dialog interaktif, di mana mungkin sekali lagi kita juga buka kebersamaan Anda yang mengikuti untuk berinteraksi ya, ikut menanyakan secara langsung mungkin seperti apa dan bagaimana untuk kelanjutan dari MTS Unggulan Sabilillah Lamongan ini. Langsung saja kita akan bersama dengan Ustadzah Novianti dan juga Ustadzah Uswah. Ya, baik. Selamat siang Ibu. Langsung saja mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa ini MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ustadzah. Terima kasih Mbak Ratna ya. Oke, ya. MTS Unggulan Sabilillah Lamongan adalah MTS yang baru berkembang di Lamongan. Dan alhamdulillah di tahun ini adalah tahun pertama untuk MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Yang kemarin di tanggal 13 Februari NSM-nya sudah keluar. Jadi untuk izin operasional dari MTS Unggulan Sabilillah sudah keluar. Artinya kita madrasahnya legal ya Mbak ya. Gitu. Ya. Di tahun ini kami siap menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Jadi monggo untuk pendaftaran di MTS Unggulan Sabilillah Lamongan dengan program unggulan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Dani. Betul sekali. Dan juga
sudah disampaikan anak-anak ya, ketika tadi sudah mulai dari percakapan dengan bahasa asing dan bahasa Jawa, juga ada pembacaan kitab kuning. Ada program lainnya yang tadi juga sudah dijelaskan sangat luar biasa. Saya juga mendengarnya senang sekali tadi dengarnya. Begitu banyak ternyata ya. Iya, jadi biayanya sangat terjangkau Mbak Ratna. Di MTS Unggulan Sabilillah, karena sebagai bentuk rasa syukur dari Yasalam, Yayasan Sabilillah Lamongan, maka di tahun ini kita memberikan pendaftaran tanpa uang gedung. Oh gitu. Iya. Jadi dengan program yang spektakuler, dengan fasilitas yang alhamdulillah sangat anak-anak senang ya, karena apa ya, anak-anak bisa nyaman di sana, ruangannya AC, untuk digitalnya juga kita sudah lengkap alhamdulillah, meskipun juga ada mulai mengikuti digital sekarang yang gimana ya, dengan pendidikan yang berkembang, kita jadi menyesuaikan. Insya Allah dengan biaya yang hanya dibebankan ke siswa, dikenai untuk perlengkapan dan juga uang buku saja, yang itu pun kembali ke anak, Mbak Ratna. Betul. Bisa dikatakan berarti kalau daftar di MTS Unggulan Sabilillah itu gratis, karena biaya yang dibayarkan kembali ke anak lagi. Lah sayang sekali kalau di kesempatan ini nanti yang daftar sedikit kan, nanti sangat disayangkan. Iya, betul sekali. Nah, kalau tadi dengan biaya pendaftaran tanpa uang gedung ya, tapi kita kembali juga dengan masih adanya perlengkapan dan buku, tentunya juga buat anak-anak sendiri semacam itu. Betul sekali. Saya ini dari Ustadzah Novianti, dulu saya hanya pernah dengar itu hanya MI ya? Iya. Mius betul, gitu ya? Iya. Betul ya? Ini di sebelah saya ini ada Ustadzah Uswatun Hasanah, beliau sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Sabilillah Lamongan. Oh gitu, oke. Iya. Baik, selamat siang juga ini untuk Ustadzah Uswah. Kalau dulu saya pernah dengar itu hanya Mius, tapi sekarang sudah ada juga MTS Unggulan Sabilillah ya. Wah, sangat luar biasa tentunya. Nah, mungkin bagaimana ini untuk dari selain dengan MTS, tapi ada MI-nya semacam itu yang dulunya Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ini adalah satu langkah maju dari lembaga Yasalam, lembaga pendidikan dalam naungan Sabilillah, yang awal mulanya kita memang ada di bidang atau pendidikan dasar, betul. tapi ini mulai maju rabat ke madrasah sanawiyah. Ini bermula karena sebagian banyak dari wali murid itu menginginkan, Ustazah, program Mius itu udah bagus, tapi kalau anak kita udah lulus kelas 6 bingung nyarinya, mau kemana ini? Kalau mau mondok kok jauh gitu. Akhirnya dari hal tersebut pihak yayasan berpikir, ya deh, ayo kita mulai, bismillah. Gitu ya. Iya. Makanya program-program yang ada di Matas itu sangat berkesinambungan. Ada salah satu atau beberapa program memang kita mengikuti. Jadi pendalaman program yang ada di Mius didalamkan, ditekankan lagi di MTS, seperti itu. Contohnya tadi ada yang namanya BTA, baca tulis Al-Quran, itu di Mius memang sudah ditekankan. Pemahaman anak, konsep-konsep anak tentang BTA-nya benar-benar ditekankan di Mius dan diperdalam di Matas. Nah, di situ program BTA ada lagi yang kita lebih dalamkan, yaitu program tahfidz. Alhamdulillah di Mius itu sudah banyak anak yang hafal Al-Quran, kan kelas 2 saja sudah ada yang hafal 3 juz. Luar biasa ini. Iya. Oke.
Nah, tentunya Ki, ini jadi orang tua nggak usah pakai berpikir dua kali lagi ya. Iya. Kadang ada yang masih bingung mau disekolahkan di mana setelah dari MI MIUS, gitu ya, dari MIUS. Ternyata dari dari MIUS sekarang sudah ada MATAS kayak gitu ya, dari MTS-nya sendiri. Justru malah akan lebih memperdalam lagi gitu ya, lebih bahkan dengan sudah hafal yang Al-Quran di MIUS, sudah bisa untuk langsung ke MATAS yang jadi yang lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Oke. Diperdalam lagi. Diperdalam. Iya. Bahkan program-program yang ada di MIUS juga ada sesuatu yang berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Oke. Di antaranya ada program taekwondo. Taekwondo kita berdiri sendiri. Ya. Dan di situ ada juga yang namanya program tata boga, ada biola, banyak program ekstrakurikuler yang ada di MIUS yang menjadi keunggulan, yang mana program-program tersebut kalau saya melihat di sekolah lain masih belum. Jadi kalau ada dari masyarakat atau ayah bunda yang masih bingung untuk mencari sekolah, kadang untuk nih, kebaikan anak-anaknya, betul sekali. langsung saja ke MIUS karena kami masih membuka kuota. Oh gitu, oke. Iya Mbak Retno. Ya. Ada yang mau tanya ini. Ya silakan ini. Ya. Baik. Dari Ibu Susi di Made, ini mau tanya soal pendaftaran ya yang ada di sana. Untuk pendaftaran siswa baru, ini kira-kira untuk persyaratannya apa saja? Dan untuk biayanya berapa, seperti itu ya. Ini yang di MIUS atau yang di MATAS ini ya ditanyakan ya? Yang di MTS-nya. Oh yang di MTS-nya ya, Oke. Baik, mungkin Ustadzah Novianti bisa langsung dijawab? Oke, ya siap. Ya Ibu, terima kasih. Untuk pendaftaran di MTS Unggulan Sabilillah, tadi sempat kami sudah sampaikan, jadi Ibu cukup membayar uang pendaftaran sebesar 200.000, ya. Nanti selanjutnya untuk diterima di sana, tadi yang saya bilang sebenarnya kan gratis ya, karena hanya dikenai untuk perlengkapan seragam dan juga buku saja. Ya, monggo Ibu bisa langsung nanti kita bantu datang ke MATAS, nanti kita informasikan lebih lanjut. Nah, kalau untuk biaya besarnya, aduh sangat ini ya. Apa kita perlu sampai ke nominalnya? Oh gitu. Iya, lebih baik datang aja langsung. Nah, yang penting itu, sudah tahu kalau pendaftaran di awalnya 200.000 rupiah. Iya, cukup dengan 200.000 rupiah. Nanti putra putri Ibu sudah bisa langsung masuk di MATAS. Nah, gitu. Untuk lain-lainnya, aduh sangat terjangkau sekali. Pokoknya benar-benar terjangkau kalau di MATAS ini ya. Iya, kalau persyaratannya apa saja? Nanti untuk awal cukup dengan fotokopi akte kelahiran, iya, dan kakak. Itu saja sudah cukup. Gitu ya. Iya, kita sangat senang nanti kita berikan pelayanan yang terbaik untuk Ibu. Oke. Iya. Ya, mudah-mudahan juga udah puas ini jawabannya dengan Ustadzah Novianti. Dan ini satu pertanyaan di mana dari MATAS ini sendiri kalau dulu MIUS ya, berarti tempatnya juga sama. Alamatnya di mana ini? Betul sekali. Untuk gedungnya MATAS berada di satu lokasi dengan MI Unggulan Sabilillah Lamongan, berada di Jalan Sumargo nomor 1A Lamongan. Oh, di Jalan Sumargo ya. Iya, sebelah timurnya asrama haji atau Planet Green itu ya. Oh gitu. Iya, dan alhamdulillah kan kita lokasi MATAS itu sangat strategis karena ya sama dengan MIUS, dia masuk ke dalam, insya Allah aman sekali dari area jalan raya atau dijamin kalau di sana orang tua wis adem ayem deh Mbak Ratna. Ya, nggak usah mikir yang nanti anakku takut nyabrang atau apa gitu ya. Jadi kalau sudah masuk lokasi sana, insya Allah sudah aman karena memang kita di sana security-nya juga full untuk mengawasi anak-anak kita. Oke, baik. Ya, untuk Ustadzah Uswah mungkin ada tambahan yang mungkin dijelaskan. Ya, silakan dengan adanya selain dengan MIUS. Ya. Untuk MIUS, karena kita masih membuka kuota, dikarenakan ada rasa syukur tadi, rasa syukur dari turunnya SK, izin operasional dari MATAS, maka kami masih siap untuk membantu orang tua mendidik anak putra putrinya agar lebih unggul sesuai dengan misi MIUS.
mewujudkan insan yang unggul, berbudaya dan berakhlakul karimah. Di MIUS insya Allah penekanan dalam karakter tidak perlu ditanamkan. Kita selalu menanamkan yang namanya karakter, sehingga orang tua akan yakin, bahkan senang karena memang karakter adalah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, tanggung jawab, disiplin itu kita tanamkan sejak dini agar anak-anak bisa tumbuh menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Ya, amin. Lah, program-program yang ada di MIUS itu tidak hanya BTA dan tahfidz, tapi ada juga pesantren day. Nah, pesantren day ini yang seringkali menjadi hal yang favorit buat anak-anak dan orang tua. Karena di pesantren day ini anak-anak diajarkan bagaimana sih yang namanya suasana pesantren. Karena dari pagi sampai besok pagi mereka kita ajari bersama-sama di sekolahan. Oh gitu. Iya, jadi tiap bermalam. hari ya. Iya. Bermalam di sekolahan gitu. Iya. Wah, ini biasanya kan libur sudah mulai mendekati libur sekolah karena udah mulai puasa ya. Iya. Nah, kayak gitu dengan adanya puasa ini semacam kayak gimana untuk kegiatan semacam pondok Ramadan atau seperti apa dalam mengisi di bulan suci Ramadan? Iya. Kalau pesantren day ini kita adakan setiap bulan, gitu. Seperti itu. Kalau yang namanya kegiatan pesantren day itu setiap bulan, tapi kalau kegiatan untuk Ramadannya berbeda. Ada beberapa program yang ada di MIUS yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah santunan anak yatim itu. Yang kedua program Darling. Darus keliling. Nah, darus keliling itu seperti ini konsepnya. Anak-anak MIUS akan kita sebarkan ke masjid-masjid atau musola yang mana mereka akan mengaji sesuai dengan metode kami, metode Sabili, dengan didampingin oleh guru. Nah, di situ adalah salah satu tujuan kita adalah syiar keagamaan dan memberikan bukti bahwa MIUS itu tidak hanya belajar pembelajaran umum saja, tapi agamanya juga kuat. Bahkan akhlaknya juga menjadi wujud bukti bahwa madrasah gitu. Wah, sangat luar biasa banget ini, istimewa ini tadinya ya. Kita kembali ke Ustadzah Novianti. Bagaimana untuk Matas sendiri terkait dengan adanya ini kan udah mulai mendekati di bulan suci Ramadan. Apakah ada program-program unggulan yang lain ini? Ustadzah, silakan. Iya, terima kasih Mbak Ratna. Alhamdulillah untuk di kegiatan Ramadan ini kita bekerja sama dengan salah satu pondok pesantren. Jadi anak-anak nanti Matas kita ajak untuk berkunjung dan dia mengikuti pembelajaran ala pesantren yang langsung di lokasinya supaya dia bisa lebih merasa. Dan ini juga berhubungan dengan kegiatan Matas Riset. Nah, yang tadi sudah disampaikan sama Ustadzah Dani, Matas Riset itu sendiri untuk supaya mengenalkan anak-anak bisa berpengalaman langsung, terjun ke tempat yang sesungguhnya. Jadi dia merasakan mengikuti pembelajaran yang ala pesantren itu bagaimana sih? Nah, yang nantinya ini menjadi sebuah pengalaman ya. Jadi karena kita memang madrasah, tentunya di kegiatan Ramadan kita lebih memperdalam untuk keagamaan. Kita ada untuk pembelajaran efektif fakultatif, ada juga umum, tapi kan lebih kita perbanyak di agama gitu. Jadi insya Allah nanti ke depan di pondok Ramadan ya, di bulan Ramadan untuk kegiatan anak-anak Matas kita full tetap masuk dengan prokes ya, dan mendalami keagamaannya ya, pembelajaran keagamaannya yang lebih diperbanyak. Dan di Matas MIUS tetap ya, masuknya satu minggu itu ya, dari Senin sampai hari Sabtu, ataukah ada libur Sabtu Minggu atau kayak gimana? Kalau di MIUS itu Senin sampai Jumat ya Ustazah. Senin sampai Jumat. Tapi ya, di hari Sabtu ada kegiatan yang di praktek kayak gitu ya. Iya. Sedangkan kalau di Matas kita mulai hari Senin dan sampai Sabtu. Oh, hari Senin sampai Sabtu. Iya, jadi tetap masuk di hari Sabtu. Iya, betul sekali. Karena memang kan lebih banyak, Mbak. Iya. Jamnya
MTS. Baik, ada yang mau bergabung lagi? Silakan Mbak Santi. Apa ini ya? Dari Ibu siapa ini? Dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari Bu Safa di Lamongan Kota. Ini mau tanya ya, untuk masuk ke Matas apa melalui tes nantinya? Kalau iya, tesnya apa saja, dan kegiatan di Matas sendiri kegiatannya full day atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Safa di Lamongan. Bagaimana ini terkait dengan pendaftaran Matas? Apakah ada tes atau wawancara atau kayak gimana? Biasanya kan kalau untuk masuk mungkin seperti itu atau dibebaskan atau kayak gimana? Ya, terima kasih Ibu Safa ya. Untuk tes di Matas itu cukup tes minat bakat. Iya, jadi memang ada tes, tapi bukan yang tes intelijensi. Iya, kita untuk mengetahui minat dan bakat anak ini kemana sih. Oh gitu. Nah, alhamdulillah yang kemarin di gelombang 1 Kak, ini calon siswanya kita tuh semangat sekali, malah sudah selesai dia nggak mau pulang. Karena, Ma, saya mau di sini lagi lanjut. Ikutnya mau belajar sama anak-anak Matasnya. Gitu. Karena memang tesnya bukan tes yang dalam artian harus bagaimana gitu ya, enggak. Jadi fun aja. Jangan khawatir Ibu Safa ya. Bisa langsung daftarkan putra-putrinya, nanti tesnya cukup tes minat dan bakat. Semua sudah kita siapkan, calon siswa tinggal datang saja. Iya. Lalu untuk kegiatan pembelajaran di Matas ya, kita full day Ibu. Jadi pembelajaran dimulai pukul 06:50. Nanti ada pembiasaan Kak. Jadi ada pembiasaan setiap harinya, anak-anak murojaah dulu. Setelah itu nanti sholat duha, istighosah, doa awal pembelajaran, lanjut untuk mengikuti jadwal pelajaran di hari itu. Seperti biasa gitu ya. Nanti istirahatnya ada 2 kali Kak. Istirahat pertama jam 10 kurang 40 menit, dilanjut nanti istirahat kedua pukul 12, itu anak-anak melaksanakan sholat duhur berjamaah, dilanjut dengan kegiatan makan siang bersama. Dan setelah itu pembelajaran berakhir sampai jam 15:40 menit. Gitu. Iya. Jadi berakhir pada pukul 15:40 menit. Gitu, pada jam 4, hampir jam 4 kurang ya? Iya. Anak-anak sholat asar dulu. Jadi sebelum pulang mereka sholat asar berjamaah, setelah itu sudah baru pulang. Iya. Wah, ini bagus banget ini. Paling biasanya kalau udah pulang malas untuk melakukan kegiatan yang lain ya. Iya, jadi kalau udah di rumah pasti dia permainan yang lebih dulu. Nah, jadi kalau sudah diikut full, dia nggak ada kesempatan untuk gamenya lama-lama Kak ya. Mungkin nyampe rumah dia agak capek, istirahat bentar. Nanti lanjut maghrib, mungkin belajar. Jadi apa ya? Orang tua kayaknya lebih aman deh, sudah nggak mikir anaknya yang aneh-aneh mainnya. Iya, seperti itu Kak. Nah, nggak usah pakai khawatir lagi nih untuk ibu-ibu juga ya, di Dolor Lamongan pada kesempatan siang hari ini. Terutama juga terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Safah yang ada di Lamongan sudah bergabung bersama kami. Nah, untuk Anda yang lain Dulur, kita masih juga buka kebersamaan Anda yang mengikuti berinteraksi secara langsung bersama dengan Ustadzah Novianti dan juga Ustadzah Uswah. Yang pasti masih di 93,6 Suara Lamongan FM. Kita ikuti jeda iklan berikut ini. Ya, 93,6 Suara Lamongan FM. Selamat siang Dolor dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia di kesempatan siang hari ini, di mana dialog interaktif, yaitu memperkenalkan dengan adanya berbagai program unggulan dari MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan baik Dolor Suara Lamongan, karena waktu juga yang harus memisahkan mungkin di kesempatan pada siang hari ini, sesi yang terakhir dari Ustadzah Novianti maupun juga Ustadzah Uswah untuk bisa memberikan pesan maupun juga agar nantinya dari para orang tua nggak usah bingung lagi dan nggak akan rugi kalau sekolah di MIUS maupun juga di MTS. Silakan untuk Ustadzah Uswah. Iya, terima kasih. Masyarakat, utamanya masyarakat Lamongan dan sekitarnya, jangan sampai bingung untuk mencari sekolahan, karena di Lamongan sendiri ada sekolahan yang luar biasa, yaitu MI Unggulan Sabilillah Lamongan, yang mana MI Unggulan Sabilillah Lamongan memiliki visi misi yang sangat baik, yaitu mewujudkan insan yang unggul, berbudaya dan berakhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah generasi agar menjadi orang-orang yang konsisten di bidang akademik maupun non-akademik. Maka marilah untuk
segera bergabung di kami karena kami memiliki jargon raih prestasi tiada henti. Raih prestasi tiada henti karena memang benar setiap pekannya Muse alhamdulillah paling sedikit prestasi kita yang diraih oleh anak-anak kita paling sedikit adalah 3. Oke, wah luar biasa. Iya. Pada semester genap saja sudah sekitar 187 prestasi yang diraih oleh anak-anak. Maka kalau dari wali murid atau masyarakat Lamongan tidak cepat-cepat datang ke Muse, rugi sekali karena mumpung masih ada kuotanya. Ya. Di MI Unggulan Sabile juga ada program yang namanya kelas robotik juga karena kita adalah kolaborasi antara Muse dan Matas. Ada juga program Tata Boga, ada Banjari, ada futsal, ada Bildajil, bahkan YouTuber. Nah, ini anak-anak yang paling senang ini untuk YouTuber ini karena memang sekarang lagi tren-trennya. Betul ya Kak sekali. ya. Di Muse juga memiliki pembiasaan-pembiasaan yang baik. Tentunya wali murid atau calon wali murid rugi kalau tidak berada di Muse, tidak menyekolahkan di Muse karena di Muse yang pertama kegiatan pembelajarannya dari pagi itu ada sholat duha, setelah itu ada tadarus pagi, ada juga pembacaan Asmaul Husna dan dilanjut dengan pembiasaan-pembiasaan yang lain berkolaborasi dengan ekstrakurikuler dan BTA-nya insya Allah menjadi target utama kami karena basis kita adalah madrasah, maka tolak ukur adalah bagaimana anak-anak mampu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Seperti itu Kak. Oke, istimewa banget ini. Maka rugi kalau tidak ke Muse. Cepet-cepetan aja ya. Mumpung ada Masih program ada istimewa. Kenapa ini ada program istimewa? Karena pihak yayasan memberikan satu apresiasi kepada kami bahwa karena tadi wujud syukur dari turunnya izin operasional Matas, maka menyampaikan pada kami, Bu, monggo deh Muse kan masih ada kuota. Bagi yang mau daftar, ada program beasiswa pilihan di pembiayaan daftar ya, gitu. Pembiayaan daftar itu. awal ya. Ya, itu ada pilihan-pilihan seperti itu. Kalau yang lainnya kan cantumkan itu uang pengembangannya. Kalau di Muse karena wajib syukur bisa memilih seperti itu. Baik, untuk Ustadzah Uswa terima kasih untuk penjelasannya di kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja kita ke Ustadzah Novianti untuk Matas tersendiri bagaimana ini ya? Iya, terima kasih. Untuk Matas sama dengan halnya Muse ya. Jadi karena kita ini bersaudara, kakak beradik. Untuk MTS Unggulan Sabilillah kita mempunyai visi Fastabihul Khairat dalam ketakwaan dan iptek berkarya serta berprestasi. Dengan jargonnya Kak, Matas selalu teratas ya. Jadi kepada Bapak Ibu pendengar setia Suara Lamongan, jadi segera daftarkan putra-putrinya di MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Untuk saat ini menerima pendaftaran peserta didik baru tanpa uang gedung ya. Jadi sangat terjangkau karena hanya dikenai dengan Rp200.000 sudah bisa masuk. Nah, untuk biaya yang lainnya hanya berupa seragam perlengkapan dan buku paket yang kembali ke siswa. Jadi bisa dikatakan gratis. Kan ya. Untuk selanjutnya pendengar Suara Lamongan bisa langsung saja supaya kita tadi apa yang disampaikan itu tidak hanya ngomong saja Kak. Kita punya medsos yang up to date, mengupload semua kegiatan siswa mulai dari di IG-nya, di YouTube-nya, bahkan di Facebook. Buka saja langsung Matas Lamongan. Dan jangan lupa Kak di subscribe, like juga, and share. Ya, seperti itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Ustadzah Uswa dan juga Ustadzah Novianti sudah hadir di studio. Dan kami juga ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menjelaskan begitu banyak terkait dengan program-program unggulan Matas MTS Unggulan Sabilillah maupun juga Muse ya. Dan selamat siang untuk Ustadzah Novianti dan juga Ustadzah Uswa. Baik, Dulur Suara Lamongan dimanapun Anda berada, itulah tadi bagaimana untuk
dari para orang tua, penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Usfa dan juga Ustazah Novianti terkait dengan MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan juga Anda langsung bisa untuk mendaftarkan putra-putrinya langsung saja datang ke MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Dan akhirnya saya Retno pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 93,6 Suara Lamongan FM.